Selamat datang di tutorial 29. Di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya belajar dari Microsoft Word ya. Belajar Microsoft Word dari awal. Oke, yang pertama kita bisa buka Microsoft Word-nya ya, bisa dari menu sini ya. Kemudian kita pilih Microsoft Word, kita buka. Nah, di sini ya. Ini langsung saja diklik. Di sini saya sudah membukanya. Di sini saya menggunakan dua versi. Yang ini saya menggunakan Microsoft Office 2010 dan yang ini versi Microsoft Office 365. Jadi kita mau menggunakan versi pada dasarnya 2010 sampai 2000, yang terbaru sekarang 2021 hampir sama, karena menu-menunya tidak banyak berubah ya. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja. Ya, yang Microsoft Office ini digunakan untuk berbagai keperluan ya, terutama untuk mencetak dokumen, untuk membuat surat, baik itu soft copy maupun hard copy. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengenalkan dulu bagaimana caranya membuka file baru di Microsoft Office. Oke, kita tutup dulu ya pertama di sini. Kemudian kita coba buka lagi. Di sini kita coba buka ini Microsoft Word. Nah, untuk yang versi 365 ini kita bisa langsung pilih nih ya. Di ini bisa blank dokumen, ataupun ini juga ada beberapa template seperti single black space, bold modern, dan berbagai macam template lainnya. Kita akan belajar dari blank dokumen karena ini biasanya yang sering digunakan ketika saat kita menggunakan Microsoft Office. Oke, pertama langsung kita buka. Nah, bentuk tampilannya seperti ini, lembar kerjanya. Di sini kita bisa mengetikkan bebas ya. Kita mau mengetikkan apa saja. Contohnya kita mengetik Nah, ini saya sudah mengetik beberapa di sini nih Microsoft Word. Langsung kita ketikkan apapun yang kita ketikkan di Microsoft Word, langsung di keyboard langsung akan muncul di sini. Nah, di sini kita tinggal ketikkan, kemudian kita bisa langsung enter, dan untuk memindahkan kursor, ini kan kursor ya, kursor ke bawah ini bisa langsung enter seperti ini, dia akan langsung pindah. Dan Microsoft Office ini sangat banyak kegunaan ya, terutama untuk membuat seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat pekerjaan dan segala macam. Ini saya akan menghapus ini, tinggal kita klik backspace dari keyboard. Ataupun seandainya kita salah ketik banyak seperti ini, kita tinggal blok terus kemudian kita backspace di keyboard, ataupun kita tombol delete ya. Nah, ini tutorial yang sangat dasar sekali. Di sini saya akan menjelaskan. Oke, kita mulai dari dasar-dasarnya. Membuka dokumen, kita akan juga menyimpan file dokumen dan menutup dan keluar ya. Oke, yang pertama, setelah kita mengetikkan, kita juga harus pertama kita akan belajar dulu bagaimana menyimpannya. Cukup mudah sekali. Yang pertama, kita bisa langsung ini di atas ini ya, ini ada tombol yang namanya quick bar, ini kita bisa tekan tombol ini ya. Nah, yang seperti ini, atau bisa dari keyboard Ctrl S. Nah, kalau di Microsoft versi sebelumnya juga ada di sini, bentuknya seperti ini. Nah, yang sama ya. Ini kita tinggal klik di sini, maka dia akan meminta kita mau disimpan di mana filenya ini. Nah, di sini saya akan menyimpan di sini ya, di PC. Kita pilih contoh, saya akan
menyimpan di belajar Microsoft Word lengkap di sini ya. Kemudian kita ketikkan nama yang kita inginkan. Seandainya kita belajar saja, kita isikan sini contoh 1 gitu ya. Oke, kemudian kita save, kita simpan. Nah, maka file ini sudah tersimpan. Oke, pertama kita tutup dulu. Cara menutupnya bisa langsung lewat dari sini. Kalau kita tutup dari sini maka otomatis akan menutup aplikasi, atau kita cukup dari sini, dari file, bisa juga kita close. Nah, kalau close kita hanya file lembar tadi yang tertutup, tapi aplikasinya masih terbuka. Oke, untuk membuka file yang tadi kita bisa membuka. Tadi kita simpan di mana? Kita simpan di dokumen. Kemudian kita cari foldernya belajar Microsoft Word. Kemudian kita bisa klik yang contoh 1 ini, kita klik 2 kali, maka dia otomatis akan terbuka. Atau kita bisa juga, kita ulangi lagi dari sini ya, dari menu file, kemudian kita pilih open, atau di sini open, kemudian kita cari di mana folder yang ini kan kalau di sini sudah ada ya, kita bisa langsung klik di sini. Kalau seandainya tidak muncul di sini, kita bisa cari di sini di PC, kemudian kita cari contoh di folder mana tadi, kita contohkan di folder belajar Microsoft Office, sama hasilnya akan sama seperti ini. Itu tadi cara contoh membuka dan menutup di Microsoft Word. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar belajar cara pengeditan teks ya. Karena di Microsoft Word kita pasti akan berhubungan dengan cara-cara pengeditan di Microsoft Word. Di Microsoft Word ini seperti saya bilang tadi, sangat mudah sekali pengoperasiannya. Setelah kita mengetikkan sesuatu, kita bisa rubah ukuran font dan segala macam dengan sangat mudah sekali. Contohnya, kita blok dulu halaman yang akan kita kata-kata yang akan kita rubah. Di sini ketika kita klik kanan atau kita sorot, kemudian di ini kita bisa tombol B di sini untuk menebalkan baris, atau kita klik huruf I di sini untuk memformat dia menjadi ini ya, menjadi miring hurufnya. Atau jika ingin dibuat garis bawah, kita bisa klik di sini huruf U. Nah, saya besarkan dulu tulisannya. Untuk membesarkannya bisa lewat di sini ya, di sini di font, di tulisan di sini di grup font. Di sini kita pilih ukuran, semakin besar, sudah ada previewnya ya, semakin besar angkanya semakin besar tulisannya. Atau bisa juga dari sini, ini kan ada huruf A besar atau A kecil. Nah, nih, atau bisa kita ketikkan langsung. Seandainya kita ingin 211, kemudian kita klik enter. Nah, untuk menghilangkan formatnya, untuk membalikan seperti semula seperti tadi, bisa kita klik ini, nonaktifkan underline-nya atau garis miringnya atau bold-nya, atau seperti ini. Kalau ingin semuanya dihilangkan, malas klik satu-satu, langsung kita hapus pakai ini ya. Ini clear or formatting, jadi dia semua format di tulisan tadi akan dihilangkan dengan cukup sekali klik. Nah, seperti ini. Oke, kita besarkan lagi biar tulisannya lebih jelas. Nah, kemudian dalam belajar Microsoft Word, terutama kita bakal sering berurusan dengan yang namanya paragraf. Oke, saya akan copy saja tulisannya biar tidak terlalu lama. Saya contohkan di sini ya. Saya copy dulu. Nah, di sini biasanya di Microsoft Word
Setelah kita mengetik suatu kata-kata yang mungkin panjang seperti ini, kita pasti biasanya memformat paragraf sesuai contohkan seandainya ini judul paragrafnya, kemudian kita akan atur. Di sini ada pengaturan yang di paragraf ini ya, di pengaturan paragraf sini ada yang namanya rata kiri. Ini dalam posisi yang diklik ini ya, jadi dia posisi rata kiri. Nah kalau kita klik di sini jadi rata kanan. Nah lihat nih kan, yang berata sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Kalau kita langsung mau dua-duanya, dua paragraf sekaligus, kita cukup klik ini. Nah nih, tapi defaultnya dia akan rata kiri karena biasanya penulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris biasanya kita bacanya dari kiri ke kanan, atau biasanya kalau dalam penulisan skripsi kita biasanya rata kanan kiri di sini ya, di sini ya. Nanti bisa bereksplorasi sendiri. Ini ada center ya, berarti dia rata tengah. Ini juga biasanya sering dipakai ya di sini. Kemudian selain itu di menu di grup paragraf ini, jadi di Microsoft Word ini di menu home ini sudah ada pengaturan masing-masing di sini, pengkelompokan maksud saya. Di sini untuk di kotak ini ya, sama juga yang di sini juga ada di ini yang versi 2010. Di sini ada khusus untuk pengeditan font. Maksudnya untuk pengeditan font di sini. Jadi untuk merubah jenis font dan segala macam kita cukup di sini ya. Seandainya kita rubah Times New Roman yang sering dipakai untuk, atau Arial yang biasanya sering dipakai untuk surat resmi ataupun biasanya untuk penulisan skripsi ataupun untuk tugas-tugas kuliah lainnya, biasanya kita akan menggunakan Times New Roman. Kita ketik saja Times New Roman. Nah ini ya udah ketemu. Nah seperti ini. Jadi ya merubah font kalau di sini. Jadi kan mengeditan font. Jadi khusus untuk font atau huruf-huruf ini akan dirubah di sini ya pengaturannya. Mungkin ini seandainya ada mau tulisnya dicoret seperti ini ya. Ya di sini ada ini dicoret, diklik dan segala macam. Ini biasanya untuk penulisan mungkin rumus atau ini yang namanya superscript, upscript. Nah ini ke atas ataupun ke bawah, atau bisa kita hilangkan lagi untuk ke normal kan. Nah ini ya. Oke, kita balikan lagi. Nah kemudian ada juga bagaimana caranya kita, oh ya, jika ada kesalahan seandainya saya tadi membuat ini ya, ingin mengulangi sesuatu yang seandainya salah, kita buat lagi seandainya seperti ini ya. Nah kemudian kita ada tombol undo. Undo ini berfungsi untuk mengembalikan satu langkah ke belakang kalau sekali klik. Nah kalau dua kali klik, dua langkah ke belakang seperti ini. Untuk kedepannya dia ada redo atau logo seperti ini ya, kita tinggal klik, dia akan balik lagi. Oh iya, sebelum saya lupa, di sini selain ini juga ada pengenalan juga. Ini merupakan bentuk tampilan di bawahnya ya di sini ya. Ini kan bentuk tampilannya print layout. Ini itu melihat tampilannya seperti ini. Ini seandainya kita punya ini mode membaca, kita coba seperti ini. Jadi ini berfungsi untuk mode membaca. Contohnya seperti ini juga di sini ada ya. Kita mode membaca, maka akan seperti ini. Mode membaca, jadi dia tidak ditampilkan karena bertujuan untuk membaca. Hasilnya ini akan berguna ketika kita mau mengecek, biasanya selesai mengerjakan tugas ataupun skripsi ataupun hasil pekerjaan kita mau baca, kita bisa menggunakan mode membaca ini. Untuk keluar bagaimana? Kita tinggal di sini ada tombol close kan. Kita tinggal close di sini atau tekan escape di keyboard. Oke, kita close saja.
Ini juga. Salah. Ini kalau di sini. Di sini kita rubah lagi. Kalau di sini kita rubah lagi ke mode. Nah, ini tulisannya. Nah, dan di sini ada untuk membesarkan atau mengecilkan. Jadi tulisannya jika lembar kerjanya terlalu kecil, ini kita bisa lebarkan ini ya, diperbesar untuk zoom in, ini zoom outnya di sini. Kita bisa atur tampilannya. Kita besarkan saja. Nah, untuk awal ini kita cuma akan belajar mengenai dua hal dulu ini ya. Pertama tentang font dan yang kedua tentang paragraf. Untuk yang font ini ada bermacam-macam ya. Untuk pengeditannya bisa kita lihat ini untuk meng-highlight. Biasanya juga berguna juga. Nah, ini untuk menandai seperti ini. Sudah ada previewnya. Seandainya kita tandai warna kuning, atau mungkin ini ada yang, nah ini juga di warna biru. Nah, meng-highlight atau biasanya kalau di tulisan ini di stabilo seperti itu ya. Nah, untuk menghilangkannya tadi sama tadi seperti kita tinggal kita blocks, kita hilangkan pakai no color. Ini juga bisa jadi kita no color lagi ya. Jangan pakai ini, nanti ukuran apa namanya ini akan balik lagi ke semula. Ini untuk ini akan berfungsi merubah warna font. Ini kan warnanya otomatisnya hitam. Kita bisa juga merubah warna font sesuai keinginan seperti ini. Oke. Jadi seandainya kita warnain warna biru. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada juga di sini ya. Ketika kita mengetikkan sesuatu, terkadang kita tipe mungkin tidak ingin membesar memformat font, memformat huruf. Kan saya di sini berfungsi nah di sini ada sentence case, ada lower case, upper case, capital is word, toggle case. Nah, ini mungkin yang jarang dipakai toggle case ini ya, karena kita coba saja yang paling atas ini ya, kita coba. Nah, kalau sentence case ini jadi huruf pertama yang besar hanya di huruf pertama dari suatu kalimat. Sedangkan untuk yang lower case maka semuanya akan menjadi kecil. Nah, lower case ya. Kalau kita sentence case maka huruf B-nya akan menjadi besar. Yang kedua itu upper case. Dia akan merubah semua huruf ini menjadi besar semua untuk upper case. Kemudian ada lagi capital Edwards. Dia akan membuat setiap huruf depan ini menjadi kapital. Setiap kata di huruf ini akan menjadi kapital seperti ini ya. Yang terakhir toggle case. Kalau toggle case ini sepertinya nggak pernah dipakai karena ini kayaknya aneh malahan tulisan seperti ini ya. Oke, kita kembalikan lagi sentence case. Terus ini outline ya, kita outline seperti ini. Ini bentuk hurufnya mau seperti apa. Ini mungkin warnanya, ini mungkin bisa judulnya seperti ini. Kita sesuai selera mau jadi seperti apa. Oke, contohnya saya buat seperti ini. Itu tadi ya untuk masalah fonts. Jadi untuk saya ulangin lagi untuk pengaturan font atau pengeditan per huruf ini pengaturannya di font sini ya. Dia mau tebal, mau ada garis miring atau italic, ada underline atau garis bawah, text new jenis fontnya, ukuran fontnya, besar kecil ukuran, dan jenisnya jengkesnya seperti apa, mau depan besar atau segala macam. Pengeditannya di tab font ini ya, di home di font ini. Ini yang sering kepakai dan di sini ya biasanya. Nah, di sini
ini tadi untuk mengatur paragraf, sedangkan ini untuk mengatur spasi. Nah, spasi ini otomatis dia secara default adalah 1 ya spasinya. Tapi biasanya untuk skripsi atau penulisan makalah ataupun proposal biasanya pakai spasi 1,5. Jadi pengaturannya di sini. Di sini. Nah, ini sesuaikan ya. Dicontohkan 1,5. Nah, ini kan jadi lebih lebar jaraknya. Nah, ini 2. Kita coba 1,5 saja. Nah, untuk kembalikan sama seperti tadi, kita rubah menjadi 1 seperti ini. Nanti kalian bisa langsung mencoba ya, bereksplorasi di sini. Nah, fungsinya di sini ya. Terkadang kita di sini ada penambahan seperti ini. Nah, di paragraf sini kan ini paragrafnya kan biasanya satu paragraf itu ada spasi di bawahnya ini kan. Setelah paragraf dia ada spasi, ini kita bisa, ini fungsinya untuk menghilangkan spasi setelah paragraf. Nah, terus kemudian di sini ada namanya increase indent dan decrease indent. Ini biasanya kalau paragraf baru, kalau dalam penulisan biasanya seperti ini ya. Nah, mungkin ini untuk membalikkan seperti ini. Biasanya kan ada seperti ini untuk membuat masuk ke dalam, biasanya penulisan puisi digunakan seperti itu. Dan di sini untuk merubah satu, biasanya di pertama itu seperti penulisan seperti ini menjorok ke bawah ke dalam. Kita buat dulu di sini. Kita tarik yang atas di sini. Di indent ini. Nah, dia akan menyesuaikan. Ini secara manual kita atur berapa, mau menjorok ke dalam ke berapa. Atau kalau dari tombol keyboard kita bisa tekan tombol tab untuk menentukan jumlah masuk ke dalam ya. Kita kembalikan lagi. Terus kemudian ini ada shading. Shading ini fungsinya mirip-mirip seperti tadi. Ini dia akan memberikan warna ya. Nah, memblok memberikan warna. Contohnya seperti ini, di blok belakangnya ini kita buat warna nah sini ya ini. Nah, shading ini memberikan warna background ya untuk yang font seperti ini di paragrafnya. Contohnya seperti ini. Ini kita akan memberi shading ya. Jadi yang di blok ini akan diberi warna shading. Seandainya warna apa ya, merah ini ya. Bukan merah ini ya. Salah, warna merah maksudnya. Nah, seperti ini. Jika tidak suka kita bisa juga undo. Nah, akan menghilangkan ya. Terus kemudian ini untuk border. Di sini ada bullet numbering. Nah, terkadang kita memerlukan seperti ini ya, memberikan penomoran. Ini disebut bullet dan numbering. Kita akan membuat penomoran baru di sini ya. Contohnya kita akan buat bullet numbering yang di sini. Kita blok saja, kita langsung klik di sini. Mau bentuknya seperti apa? Ini namanya bullet ya. Seandainya seperti ini. Terus kemudian ini biasanya langsung otomatis. Ini kan sudah ada. Jika mau tambah baru, kita tinggal sini ketikkan sesuatu. Nah, langsung kita enter, maka langsung akan muncul di bawahnya ya, muncul langsung muncul otomatis. Kita hapus saja. Seandainya di sini juga kalau kita enter dia akan muncul. Nah, ini bisa diatur, diganti-ganti mau bentuknya seperti apa, seperti ini, atau juga pilih atau angka, kita rubah menjadi angka Romawi. Nah, ini namanya numbering ya. Nah, seperti ini.
Jika sudah selesai, kita bisa lakukan langkah simpan dulu ya. Nih. Oh ya, ini di atas ini berfungsi untuk ini ya, untuk minimize. Nah, untuk minimize, untuk klik ini untuk buka, ini untuk mengecilkan, itu untuk maximize. Untuk menutup di Microsoft Word bisa langsung seperti tadi, close dari sini ataupun dari sini ya. Kalau di sini langsung otomatis menutup semua. Nah, kita bisa simpan save dulu di sini. Seandainya kita tidak save, kita bisa langsung tutup, maka dia akan tadi sudah tersimpan ya. Harusnya kalau belum tersimpan, kita buka dulu. Ya, di sini seandainya saya buat perubahan lagi, nah akan ada tanda pertanyaan seperti ini. Jika kita pilih don't save, maka dia tidak akan menyimpan perubahan ini. Kan ini tidak ada, kita pilih save saja di sini. Oke, langsung menutup. Nah, oke, cukup sekian dulu untuk tutorial awal cara belajar Microsoft Word. Nanti kalau ada waktu nanti saya akan coba lanjutkan ke tutorial berikutnya. Nanti saya akan lanjutkan ke video berikutnya tentang materi tentang membuat daftar dan mengatur halaman kertas, header footer, pengaturan kolom, gambar, dan pengeditan teks dan pembuatan tabel, serta caranya mengatur kertas saat mau di print. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like jika Anda suka dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.